Pertama kita bahas, kenapa Dan Gibson mengambil kesimpulan bahwa Mekah yang ada di Arab Saudi bukanlah Mekah yang ada pada zaman Muhammad. Yang pertama adalah karena Mekah yang ada di Arab Saudi sekarang ini tidak cocok dengan Mekah yang disebut di dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran surah 68 ayat 17-18 berkata, "Sungguh kami telah menguji mereka dalam kurung orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik dalam kurung hasilnya pada pagi hari, tetapi mereka tidak menyisihkan dalam kurung dengan mengucapkan insya Allah. Tetapi kenyataannya, Mekah yang ada di Arab Saudi sekarang ini adalah tanah gersang, bukan daerah yang ada kebun, dan tidak pernah ada bukti arkeologi bahwa pernah ada perkebunan di situ." Kemudian Al-Quran surah 3 ayat 96 berkata, "Sesungguhnya rumah dalam kurung ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, ialah dalam kurung Baitullah yang ada di Bakkah, dalam kurung Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Tetapi kenyataannya, Mekah yang ada di Arab Saudi tidak pernah muncul di dalam peta dari negara manapun sebelum tahun 800 Masehi. Artinya, peradaban Yahudi, peradaban Mesir, peradaban Persia, peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban China, peradaban India, dan lain-lainnya yang ada sebelum tahun 800 tidak mengenal sebuah tempat yang bernama Mekah di Arab Saudi. Dengan kata lain, Mekah yang ada di Arab Saudi bukan petunjuk bagi seluruh alam. Selain itu, tradisi Islam mengatakan bahwa Muhammad adalah pedagang. Dia berasal dari keluarga pedagang dan istri pertamanya Khadijah adalah pedagang. Tetapi, bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Mekah yang ada di Arab Saudi tidak pernah menjadi tempat perdagangan kuno dan tidak ada dalam rute perdagangan dunia. Para sejarawan bahkan menyatakan bahwa tidak ada bukti arkeologi berupa prasasti atau bangunan yang menunjukkan bahwa pernah ada peradaban kuno di Mekah. Semua tempat yang diklaim sebagai tempat ini atau tempat itu di Mekah Arab Saudi adalah bangunan-bangunan yang baru dibangun. Jadi, Mekah yang ada di Arab Saudi adalah tempat gersang yang terpencil, tidak punya perkebunan, bukan tempat berdagang, dan tidak mempunyai peninggalan bersejarah peradaban masa lalu. Tidak cocok dengan kisah-kisah tentang Muhammad yang ada di dalam hadis dan Al-Quran. Sampai di sini paham ya? Nah, kenapa Dan Gibson mengambil kesimpulan bahwa Petra di Yordania adalah Mekah atau kiblat Muhammad yang asli? Pertama, Dan Gibson mempunyai alat yang disebut Kiblatul di dalam websitenya yang mengambil dan mengolah data dari Google Map tentang arah kiblat 100 masjid kuno yang dibangun pada masa lalu sejak zaman Muhammad. Alat tersebut menunjukkan bahwa semua masjid yang dibangun sebelum tahun 700 tidak ada yang menghadap Mekah di Arab Saudi dan hampir semuanya menghadap Petra. Bahkan, Ka'bah yang ada di Mekah Arab Saudi juga menghadap Petra. Menurut tradisi, Muhammad meninggal pada tahun 632. Jadi, pada saat Muhammad masih hidup dan beberapa puluh tahun setelah dia meninggal, hampir semua masjid menghadap Petra yang ada di Yordania. Teman-teman bisa melihat Kiblatul sendiri di websitenya Dan Gibson, nabataya.net. Teman-teman bisa zoom untuk melihat lebih jelas apakah benar masjid-masjid kuno itu arah kiblatnya menghadap Petra. Alasan berikutnya adalah Petra jauh lebih cocok dengan Al-Quran dan Hadis daripada Mekah, Arab Saudi. Bukti-bukti arkeologi tentang peradaban kuno di Petra sangat berlimpah. Petra ada di dalam rute perdagangan dunia sejak zaman dahulu dan penghasil buah-buahan. Petra juga adalah tempat berkumpulnya penyembah berhala seperti Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat yang disebut di dalam Al-Quran. Semua kelompok masyarakat yang disebut di dalam tradisi Islam ada di Petra. Nah, Yahudi, Kristen, dan Islam menceritakan tentang Hagar dan Ismail yang diusir oleh Abraham. Menurut Kejadian 21 ayat 14-21, Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Di situ, dia menemukan sebuah sumur lalu memberi Ismail minum.
Setelah itu, mereka menetap di padang gurun Paran. Menurut tradisi Islam, Hagar dan Ismail ke Mekah dan menemukan air Zam-Zam. Jadi, cerita tentang Hagar dan Ismail kurang lebih sama. Pertanyaannya, benarkah Mekah dan Zam-Zam itu adalah Mekah dan Zam-Zam yang ada di Arab Saudi? Menariknya, menurut Alkitab, pada zaman Perjanjian Lama, daerah Yordania disebut Tanah Seir, dan di dalamnya termasuk padang gurun Paran. Menurut Ulangan 2 ayat 20-21, Tanah Seir itu dulunya adalah tempat tinggal orang Zamzumin yang kemudian punah. Jadi, ada kemungkinan asal-muasal penyebutan air Zam-Zam adalah karena sumur itu adalah peninggalan orang-orang Zamzumin di Petra, Yordania yang disebut di dalam Alkitab. Jauh lebih masuk akal jika Abraham yang tinggal di daerah Kanaan atau Israel atau Palestina sekarang ini mengusir Hagar dan Ismail ke daerah Seir atau Yordania sekarang ini, daripada mengusir mereka jauh ke Arab Saudi yang berjarak lebih dari 1.000 kilometer. Jarak dari Israel ke Yordania kira-kira seperti jarak dari Jakarta ke Bandung, sedangkan jarak dari Israel ke Arab Saudi kira-kira seperti jarak dari Jakarta ke Bali. Kalau teman-teman periksa di Google Maps, jalan kaki dari Jakarta ke Bali non-stop akan memakan waktu 9 hari 10 jam. Sedangkan jalan kaki dari Jakarta ke Bandung non-stop akan memakan waktu 1 hari 8 jam. Lebih masuk akal jika Abraham meninggalkan Hagar dan Ismail ke tempat yang berjarak 1 hari daripada yang berjarak 9 hari. Dan kenyataannya, keturunan Ismail, tempat tinggalnya memang di Tanah Seir atau Yordania sekarang ini, bukan di Arab Saudi. Nah, salah satu keberatan yang paling menarik terhadap argumen Dan Gibson adalah Al-Quran dan hadis tidak pernah menyebut nama Petra. Dan Gibson menjawab keberatan itu dengan menjelaskan bahwa Petra adalah nama yang populer disebut oleh dunia sekarang ini. Tetapi bukan berarti Petra adalah satu-satunya nama untuk daerah itu yang disebut oleh semua orang dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Contohnya, sudah kita bahas tadi bahwa daerah yang disebut Yordania sekarang ini dulunya disebut Seir oleh orang Yahudi. Kata Mekah sendiri hanya 1 kali disebut secara literal di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran surah 48 ayat 24. Sisanya ada di dalam tanda kurung, yang artinya adalah penambahan dari penafsir atau penerjemah. Pada abad ketiga, Kaisar Elagabalus menyatakan bahwa Petra menjadi koloni Romawi. Sejak saat itu, Petra disebut metropolis. Metropolis bahasa Arabnya disebut Ummul Qura. Bisa dikatakan di dalam bahasa Indonesia artinya adalah ibu kota. Ummul Qura 1 kali disebut di dalam Al-Quran surah 6 ayat 92 dan ditafsirkan sebagai Mekah. Selain itu, Dan Gibson menemukan bukti berupa sebuah catatan dari sejarawan Armenia pada abad ke-9 yang bernama Thomas Artsuni. Thomas Artsuni menyatakan bahwa Perea Arabia Paran adalah nama Yunani dari sebuah kota yang disebut Mekah di dalam bahasa Arab. Nah, itulah rangkuman argumentasi Dan Gibson tentang kenapa kiblat umat muslim di Mekah, Arab Saudi yang sekarang ini adalah kiblat palsu, sedangkan kiblat Muhammad yang asli adalah Petra, Yordania. Silakan teman-teman menilai sendiri apakah argumentasi Dan Gibson masuk akal. Menurut saya, sangat masuk akal. Tetapi, ketika saya mendengar argumentasi Dan Gibson ini, ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya. Jika kiblat Muhammad yang asli adalah Petra, Yordania, kapan, kenapa, dan bagaimana ceritanya kiblat berubah menjadi... Nah, kita mulai dari Kiblatul yang ada di situs nabataya.net. Di situ, Dan Gibson mengumpulkan data arah kiblat masjid-masjid kuno yang ada di dunia. Dari data yang dikumpulkan itu, Dan Gibson membaginya menjadi 6 macam kiblat, yaitu menghadap Yerusalem, menghadap Petra, menghadap Mekah,
menghadap di antara Petra dan Mekah, menghadap paralel, dan tidak diketahui. Data-data kiblat masjid yang tidak jelas dimasukkan ke dalam kategori tidak diketahui. Ada 51 masjid yang dipastikan menghadap Petra. Hampir semuanya dibangun antara tahun 600 sampai 800 Masehi. Termasuk diantaranya yang menghadap Petra adalah Ka'bah yang ada di Mekah, Arab Saudi. Ada 41 masjid yang menghadap di antara Petra dan Mekah sejak tahun 700 Masehi. Ada 23 masjid yang menghadap Mekah sejak tahun 109 Hijriah atau 727 Masehi. Ada 29 masjid yang menghadap paralel sejak tahun 678 Masehi, dan semuanya terletak di Afrika Utara dan Spanyol. Nah, dari data tersebut, jelas terlihat bahwa masjid-masjid awal Islam menghadap Petra. Tetapi, bagaimana ceritanya dari menghadap Petra menjadi menghadap Mekah, Arab Saudi? Menurut Dan Gibson, pada tahun 551, Petra mengalami gempa bumi. Pada tahun 570, Muhammad lahir di Petra. Pada tahun 605, Ka'bah di Petra dibangun kembali oleh suku Quraisy. Pada tahun 632, Muhammad meninggal. Pada tahun 661, Muawiyah pertama menjadi khalifah dinasti Umayyah dengan pusat kekuasaan di Damaskus. Pada tahun 675, Abu al-Muhajir Dinar ditunjuk sebagai jenderal pasukan Umayyah. Dia menaklukkan kota Mila di Algeria dan mendirikan masjid di situ yang sekarang disebut Masjid Sidi Ghanem. Desain awal masjid ini menghadap Petra, tetapi kemudian berubah menjadi menghadap selatan. Pada tahun 680, Muawiyah pertama meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Yazid pertama. Pada saat itu juga terjadi perang sipil yang disebut fitnah kedua di dalam dunia Islam. Ada dua orang yang menjadi kompetitor Yazid, yaitu Husain bin Ali dan Abdullah bin al-Zubair. Tradisi Islam mencatat bahwa Ibn al-Zubair berbasis di Mekah. Menurut Dan Gibson, Mekah yang merupakan basis Ibn al-Zubair itu adalah Petra. Saat itu, Mekah yang di Arab Saudi masih belum ada. Pada tahun 683, Petra diserang oleh pasukan Yazid dengan menggunakan katapul. Akibatnya, Ka'bah terbakar dan batu hitam pecah menjadi 3 bagian. Setelah itu, masih pada tahun yang sama, Yazid meninggal dan digantikan oleh Muawiyah kedua, sehingga penyerangan pasukan Umayyah terhadap Petra terhenti. Sejak itu, sebagian umat Islam menganggap Ibn al-Zubair sebagai khalifah. Pada tahun 684, Ibn al-Zubair membangun kembali Ka'bah. Menurut Dan Gibson, Ibn al-Zubair membangun kembali Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Pada saat inilah dia memindahkan batu hitam dari Mekah Petra ke Mekah, Arab Saudi. Kenapa Ibn al-Zubair memindahkan batu hitam dari Petra ke Arab Saudi? Karena dia khawatir Petra akan diserang lagi sehingga batu hitam pecah lebih parah atau diambil oleh Umayyah untuk dijadikan legitimasi kekuasaan. Jadi, dia memerlukan tempat terpencil yang tersembunyi dan jauh dari Damaskus. Oleh sebab itu, dia memilih sebuah tempat terpencil di Arab Saudi sebagai tempat untuk menyembunyikan batu hitam dari Umayyah. Di situ, dia membuat replika Ka'bah yang menyerupai Ka'bah asli Petra yang sudah hancur, dan dia buat replika Ka'bah di Mekah itu menghadap Petra. Jadi, Ibn al-Zubair sebenarnya tidak punya rencana untuk memindahkan kiblat. Dia hanya berusaha untuk mengamankan batu hitam ke tempat terpencil supaya tidak dihancurkan atau diambil oleh Umayyah. Pada tahun 685, Abdul Malik bin Marwan naik tahta dan memerintahkan Hajjaj bin Yusuf untuk melawan Ibn al-Zubair. Pada tahun 692, Petra kembali dibombardir oleh Hajjaj dan Ibn al-Zubair meninggal di situ. Kematian Ibn al-Zubair menandakan berakhirnya perang fitnah kedua. Setelah itu,
Abdul Malik memerintahkan Hajjaj untuk membangun kembali Ka'bah. Tetapi mereka punya satu masalah, yaitu batu hitam tidak ada. Pada tahun 693, Petra mengalami gempa bumi yang merusak sistem air bersih di kota itu. Sehingga penduduk Petra mulai keluar meninggalkan Petra karena perang dan gempa. Hal itu menghambat pembangunan kembali Ka'bah di Petra. Pada tahun 694, Abdul Malik bin Marwan menemukan bahwa posisi batu hitam ada di Arab Saudi. Jadi, dia memerintahkan untuk membangun Masjidil Haram di Arab Saudi. Bangunan itu selesai pada tahun 697 atau tahun 78 Hijriah. Dan Gibson mengetahui hal ini karena dia menemukan sebuah inskripsi di dekat kota Mekah yang menyatakan dengan jelas bahwa Masjidil Haram selesai dibangun tahun 78. Pada tahun 706, Hajjaj mulai membangun masjid, tetapi dia bingung harus menghadap ke mana. Ka'bah yang asli ada di Petra, tetapi batu hitam ada di Mekah. Jadi, dia membangun masjid dengan menghadap ke tengah-tengah antara Petra dan Mekah. Semenjak itu, ada masjid-masjid yang menghadap ke antara Petra dan Mekah. Pada tahun 713, terjadi gempa bumi yang besar di Petra. Sejak saat itu, Petra ditinggalkan oleh penduduknya dan tidak dibangun kembali. Pada tahun 715, Hajjaj meninggal dunia. Sejak saat itu, baru ada Masjid Banbore yang menghadap Mekah Arab Saudi pada tahun 727. Pada tahun 746, terjadi gempa bumi yang besar lagi di Petra. Pada tahun 750, Abbasiyah berkuasa. Abbasiyah menyalahkan Umayyah untuk membenarkan diri sendiri. Seorang penulis Arab yang bernama Al-Jahiz yang hidup pada tahun 776 sampai 868 menyebutkan bahwa pengaturan kiblat di antara adalah salah satu kesalahan Khalifah Walid pertama dan keluarganya. Bisa dikatakan, sejak saat itu tidak ada lagi masjid yang dibangun menghadap ke antara Petra dan Mekah. Hampir semua masjid baru dibangun menghadap Mekah Arab Saudi. Dan banyak masjid yang tadinya tidak menghadap Mekah Arab Saudi dirobohkan lalu dibangun kembali menghadap Mekah Arab Saudi. Perlu kita ingat juga bahwa setelah tahun 750, setelah lebih dari 100 tahun setelah kematian Muhammad, pada zaman dinasti Abbasiyah, semua kisah tentang Muhammad baru ditulis. Kenapa tidak ada catatan tentang Muhammad dari dinasti Umayyah? Kemungkinan pertama, karena semua catatan dari dinasti Umayyah dibakar oleh Abbasiyah. Kemungkinan kedua karena Muhammad memang bukan orang penting bagi dinasti Umayyah, sehingga tidak ada yang buang waktu untuk menulis tentang dia. Kemungkinan ketiga, karena Muhammad adalah tokoh fiksi yang dikarang oleh Abbasiyah. Dan Gibson berpendapat bahwa yang pertama yang benar, catatan dari Umayyah dibakar oleh Abbasiyah. Nah, kalau teman-teman mau caci maki Dan Gibson atau Tan Baragi karena merasa dinista, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan tentang kenapa kiblat awal adalah Petra, silakan nonton video lain di channel Tan Baragi. Kalau teman-teman sudah nonton dan masih punya pertanyaan yang lain, silakan cari jawabannya di situs nabataya.net milik Dan Gibson. Oke, sekian video kali ini.